Kalau Kak Syahganda sendiri bagaimana? Kecewa tidak dengan pemerintahan Jokowi? Ini pertanyaan sudah tahu saya jawabannya. Saya bukan kecewa, nih saya lagi menghitung Jokowi kapan jatuhnya. Aduh, lebih parah lagi. Karena saya ini kan pengamat. Saya bukan anti Jokowi atau pro Jokowi, saya mengamati aja. Jadi amputasi di dalam rejim sedang berlangsung, di dalam rejim sendiri saling mengamputasi mereka tuh. Karena tadi brankasnya kosong, cuman itu soalnya tuh. Nah, brankas kosong ini mesti diterangkan pada publik. Tapi pemerintah menipu, data ditipu semua tuh. Kemiskinan sekian dikurangi 30%. Hutangnya sekian sekian 50, korupsi Jiwasraya sekian triliun dibilang cuma sekian. Jadi kalau saya katakan bahwa ya saya setuju aja analisis Syahganda bahwa dalam 6 bulan ini jadi jatuh. Bukan kita inginkan, tapi pemerintah sendiri sedang membuat jalan kejatuhannya sendiri, kan itu soalnya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ada kecemasan, ketidakpercayaan bahkan pembusukan di internal rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo. Demikianlah yang disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam sebuah acara talk show Sarinya Berita pada hari Jumat 28 Februari, seperti yang disebarluaskan pada hari ini. Katanya, Rocky Gerung setuju dengan Syahganda. Jokowi akan jatuh dengan sendirinya tahun ini. Di dalam istana ini ada selongsong secara samar-samar. Dan kita mesti baca itu sebagai sebuah sinyal bahwa pemerintah sekarang tengah menghalang pembusukan politik dari dalam. Karena ketidakmampuan menjaga momentum dengan kebijakan yang masuk akal. Begitu kata Rocky Gerung. Jadi, praktik amputasi di dalam rezim sedang berlangsung. Di dalam rezim sendiri mereka saling melakukan amputasi. Karena tadi, brankasnya sedang kosong. Cuma itu soalnya. Brankas kosong dan ini mesti diterangkan pada publik. Tapi pemerintah menipu, data ditipu semua. Kemiskinan sekian dikurangi 30%. Utangnya sekian dikurangi. Dan korupsi Jiwasraya sekian triliun disebut cuma sekian. Beberapa pekan terakhir, Rocky Gerung melihat ada dua elit di lingkaran rezim yang menunjukkan kecemasan. Dan dua-duanya adalah perempuan. Pertama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani mengaku sakit perut karena pusing untuk menambal defisit anggaran. Dia tidak mampu berpikir secara rasional bagaimana cara membuktikan janji-janji Jokowi. Jadi secara psikologis, Sri Mulyani ini memberitahu kepada publik bahwa dia sendiri, elemen utama di dalam rezim, tidak tahu jalan keluar untuk menghasilkan kemakmuran dan untuk mendiskusikan keadilan. Itu pertanda bahwa rezim itu mengalami kelelahan. Kalau membesar, bisa betul yang dijanjikan oleh Syahganda. 6 bulan ke depan terjadi itu. Karena dia bisa membaca semua variabel makro itu mengarah pada kejatuhan rezim. Kedua, Ketua DPR Puan Maharani. Kecemasan Puan yang merupakan pendukung utama rezim ini adalah terkait dengan RUU dengan konsep Omnibus Law. Ibu Puan Maharani menganggap bahwa Omnibus Law itu cuma kepentingan 1-2 partai. PDIP pun tak punya kepentingan. Ya kira-kira bacaan saya di situ. Karena itu dia minta supaya dievaluasi tentang pasal-pasal. Kalau kita lihat yang pro Omnibus Law cuma Golkar. PDIP pun tidak nyaman dengan hal itu. Partai lain juga seperti itu. Begitu kata Rocky Gerung. Kembali soal berangkas kosong. Saat ditanya oleh presenter Sarinya Berita, Rahma Sarita, investor masih akan masuk terus meskipun berangkas pemerintah kosong. Rocky Gerung punya jawaban sendiri. Ya, itu keinginan. Tapi indikator yang pakai otak, lebih baik ganti rezim. Daripada utang, gua tidak bayar lagi kan? Dimangkrakkan karena diambil oleh pencari rente. Itu soalnya. Jadi saya setuju dengan analisis Syahganda
Bahwa 6 bulan, rezim jatuh. Bukan kita yang inginkan, tapi pemerintah sendiri sedang membuat jalan kejatuhan mereka sendiri. Begitu tutup Rocky Gerung. Sebelumnya diberitakan bahwa Syahganda Nainggolan bukan karena kecewa, tapi ia sedang menghitung kapan Jokowi ini jatuh. Melihat banyaknya virus belakangan ini, aktivis senior yang juga merupakan pengamat politik, Syahganda Nainggolan meramal Presiden Joko Widodo bakalan lengser tahun ini. Saya ini bukan kecewa, tapi saya lagi menghitung Jokowi kapan jatuh. Begitu kata Syahganda saat ditanya oleh presenter talk show Sarinya Berita, Rama Sarita, apakah dia kecewa dengan rezim Jokowi seperti yang tengah disebarluaskan pada hari Sabtu 29 Februari. Tidak dijatuhkan, tidak ada yang jatuhkan, jatuh saja. Ini ramalan saya sebagai pengamat. Begitu kata Syahganda di akhir pernyataannya dalam wawancara itu. Syahganda melihat fenomenanya saat ini sudah panic game. Pemerintah dihantam banyak virus dan bingung mau berbuat apa. Virus itu antara lain virus corona, virus Jiwasraya, virus Harun Masiku, virus Asabri, dan virus Omnibus Law. Dalam teori organisasi, panic game itu karena struktur lemah dan leadernya bakal jatuh. Jadi saya hitung-hitung, kalau corona bisa 6 bulan tidak ketemu vaksinnya, mungkin Jokowi di tahun ini 6 bulan lagi juga bakal jatuh. Terang Syahganda. Akibat virus dari dalam dan luar negeri itu, Jokowi pun akan kesulitan untuk mencari uang, membiayai rezimnya. Apalagi saat ini pemerintah sangat membutuhkan investasi untuk pembiayaan pembangunan ibu kota negara baru. Diprediksi di tengah krisis pertumbuhan ekonomi dunia yang rata-rata sekitar hanya 2%, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Cina yang melambat karena virus corona, serta ditambah tidak kuatnya ketahanan ekonomi nasional, maka pertumbuhan ekonomi diprediksi pun tambah anjlok. Dan bayangan dari Syahganda, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka 3 sampai dengan 4%. Bukti dari panic game lainnya, diskusi siapa figur calon presiden 2024 sudah mulai dibicarakan. Padahal Jokowi dan Ma'ruf Amin ini baru saja dilantik. Orang-orang partai dan lembaga survei sudah sibuk untuk membicarakan suksesi Jokowi. Dan biasanya, survei Pilpres itu sebenarnya menjelang 2 ataupun 1 tahun. Itu menunjukkan yang existing ini Jokowi sudah ditinggalkan oleh orang, sudah mantan, padahal dia baru saja masih menjabat. Dengan banyaknya virus dan juga fenomena panic game, tambah Syahganda, apa yang dilakukan oleh pemerintah malah tidak nyambung. Pemerintah ini terlihat hanya sibuk mencari investor ke luar negeri untuk mendanai ibu kota negara baru. Dan tambah yang anehnya lagi, di luar akal sehat pemerintah mengucurkan dana sebesar 72 miliar rupiah hanya untuk media dan influencer dalam rangka promosi wisata. Sebelumnya juga pernah diberitakan, bukan Rocky Gerung bila tak tajam dan juga pedas, setajam silet dan sepedas cabai rawit. Prediksi Rocky Gerung, Jokowi tak sampai 2024. Mungkinkah? Ya mungkin saja. Tak ada yang tak mungkin di dunia ini. Karena Jokowi pun hanya manusia biasa. Tidak ada yang istimewa. Istimewanya hanya jabatannya aja jadi presiden. Terlalu banyak huru-hara di tahun 2020. Blunder bagi Jokowi. Apalagi tidak dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik pun tetap saja aibnya terbuka. Sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Sebut saja misal huru-hara Jiwasraya, Sabri dan juga suap KPU. Konon katanya Taspen pun sedang menunggu seperti skandal Asabri dan juga Jiwasraya. Katanya akan dicicil 2 triliun. Dari mana uangnya? Jual aset Beni Cokro Saputro alias Bencok dan Hari Hidayat. Apakah aset 2 perampok tersebut cukup? Terus sisanya yang katanya 11,7 triliun lagi itu dari mana? Skenario cicilan apakah bukan upaya untuk meredam gejolak publik dan nasabah Jiwasraya? Jokowi jatuh bukan karena oposisi,
karena oposisi pun sudah menjadi bagian dari Jokowi. Tidak mungkinlah PKS untuk menjatuhkan Jokowi sekalipun PKS itu oposisi. Gerakan anti Jokowi ada banyak, jutaan. Versi KPU ada sekitar 68.650.239 atau sekitar 44,50%. Itu dari rakyat Indonesia yang tidak memilih Jokowi. Sayangnya gerakan ini tidak ada yang memimpin. Belum ada tokoh secara terbuka dan berani yang memimpin gerakan anti Jokowi. Sekalipun ada, gaungnya sangat lemah dan juga sporadis. Belum bisa diperhitungkan oleh lawan. Jokowi jatuh bukan karena makar ataupun karena tokoh-tokoh yang dituduh makar, di mana mereka sudah pernah merasakan dinginnya hotel Prodeo. Lantas Jokowi jatuh oleh siapa? Ya Jokowi jatuh oleh Jokowi sendiri. Jokowi jatuh oleh pembusukan dari orang-orang di sekelilingnya. Pada tahun 2020, Jokowi mulai menghadapi krisis kepercayaan dari publik. Hal ini sebagai buah dari melambungnya semua harga-harga. Pembayaran pokok dan bunga utang lebih dari 646 triliun. Dan hal ini sangat membebani APBN. Bila ada kelompok politik yang bermain memanfaatkan momentum ini, bisa jadi Jokowi jatuh tidak lagi terpleset seperti skandal Jiwasraya dan Asabri. Jokowi tahun 2020 masih terlalu kuat untuk jatuh sekalipun mega skandal Jiwasraya, Asabri dan KPU sudah cukup untuk menggoyang kursi presiden. Memasuki tahun 2021 tidak hanya PDIP dan Nasdem yang berani untuk berseteru dengan Jokowi. Kemungkinan partai koalisi lain pun juga mulai berani untuk berseteru dengan Jokowi. Apalagi Jokowi bukan ketua partai. Lain halnya jika Jokowi ketua partai, setidaknya ada sedikit bargaining dengan partai-partai lain. Ya mungkin puncaknya 2022, Jokowi sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan partai koalisi. Bisa jadi jika Allah Ta'ala berkehendak Jokowi jatuh sebelum 2024. Bisa jadi pula Jokowi tuntas sampai dengan 2024. Kita tidak tahu, tergantung skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun skenarionya sebelum ataupun tuntas hingga 2024 dan itu adalah yang terbaik darinya.